Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana a'dhamal mu'jizat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para shaimin, para shaimat, calon-calon penghuni surga Allah yang kula hormati. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mendapatkan puasa hari yang ke-16. Ada sebagian saudara kita yang sudah mendapatkan hari yang ke-17. Bahkan ada sebagian saudara kita sampai hari ini belas durung oleh. Panjen gak poso. Saudara hadirin rahimakumullah. Salah satu di antara untuk menjaga syiar Islam di Indonesia ini, ulama kita sudah mengajarkan kepada kita, setiap hari-hari besar Islam diadakan peringatan-peringatan. Apa tujuannya? Satu, supaya gak lali, jenenge peringatan dilingno ben gak lali. Kadang wis dilingno sik lali ya tano. Nah, mohon maaf, di Indonesia ini banyak peringatan hari-hari besar Islam. Mulai yang namanya Maulidi Rasul, Isra Mi'raj, Muharram, Tahun Baru Hijrah. Kumpulkan semua peringatan hari besar Islam yang ada dalam peringatan kita itu. Bandingkan dengan nuzul Quran, da ono sak pojok kuku irni. Tak baleni maneh ben dieling-eling iki peringatan yoan. Halo. Dalam hari-hari besar Islam ini kita sering mengadakan peringatan-peringatan. Apakah Maulidi Rasul, Rajabiyah yang dikenal dengan Isra Mi'raj, Tahun Baru Hijriah, Muharraman, bahkan yang namanya Asyura, itu banyak diperingati. Cuman bandingkan peringatan yang ada dalam Islam ini bandingkan dengan peringatan nuzul Quran, daono sapo cucuk kuku irni. Sudahlah, kumpulkan jadi satu. Bandingkan dengan peringatan nuzul Quran, daono sapo cucuk. Kenapa? Nuzul Quran itu merupakan SK atau bislit kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita resmi diangkat oleh Allah sebagai utusannya, ditandai dengan penerimaan wahyu pertama di Jabal Nur di Gua Hira, surat Al-Alaq yang terdiri dari 5 ayat. Umpama dano nuzul Quran, sampean dan saya tidak akan pernah memperingati yang namanya Maulidi Rasul. Sampean dan saya tidak akan pernah memperingati yang namanya Rajabiyah, Isra Mi'raj. Sampai dan saya tidak kenal yang namanya hijrah. Tapi balik mana, kecenderungan peringatan nuzul Quran cenderung adem ayam melempem. Lek mulutan rame gegap gempita kon. Sing jenenge cowek mesti ngono. Apa peringatan kudu ngenteni badokan dhisik becek rame. Halo? Sawangane guyon tapi temenan iki, Bro. Esuk-esuk sampe tajak ngomong sing rasional tapi model guyon. Aku kan paling gak seneng ngaji kenceng-kenceng, gak seneng aku. Santai. Ceramah sutara. Aduh, PTU kaus kon yo. Wis santai-santai mawon. Apa oleh mulutan kok rame, Isra Mi'raj kok rame. Babagan nuzul Quran cenderung adem ayem melempem. Ini yang saya katakan, kita ini sering salah kaprah
dalam memperingati hari-hari besar Isra. Lek liyane rame, lek wis nuzul Quran adem ayem melempem. Tahun ngarep diget-get tahun nuzul Quran. Wis nek kene Babu Salam peringatan nuzul Quran get-getan. Lek perlu berkat kae dhuwit 1 juta dang. Mbo dhuwit sapa dhuwit gambar godhong be. Cuman ini penyebab ini. Dan nuzul Quran Pak, sampean kali kalau gak kenal Nabi kita Muhammad. Ini peringatan penting, tapi awak dewe niki kok insyaallah. Saudara hadirin rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang masalah Al-Qur'an, secara enggak langsung kita berbicara tentang mukjizat terbesar sepanjang masa. Saya berbicara dari satu sisi saja tentang mukjizat. Agar kajian kita nanti agak kronologis dan sistematis selama muga-muga rotok gelis biasa ngono. Mayal mukjizat wa ma adraka mal mukjizat. Apa sih mukjizat itu? Al mukjizatu ya amrun khariqun lil adah. Peristiwa yang luar biasa yang tidak bisa ditandingi oleh manusia. Dan itu diberikan Allah sebagai diberikan kepada Allah setiap utusannya sing makrunatun bidakwati risalah, yang dibarengi dengan pengakuan bahwa dia itu utusan Allah, itu mukjizat. Saling ku ono yang namanya sihir, ono yang namanya irhas, namanya ilham. Tidak bodoh. Sihir itu juga peristiwa luar biasa yang diberikan kepada Allah siapapun yang dikehendaki, tapi bisa dikalahkan dengan mukjizat. Insya Allah, sihir itu. Contoh, zamannya Nabi Musa itu memang zamannya sihir, tenung macam-macam. Tapi begitu Allah ngutus Nabi Musa, dikira tongkatnya Nabi Musa itu puncaknya sihir, bukan. Ini pengakuan dari tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Begitu tongkatnya Nabi Musa dilemparkan, seluruh yang namanya ular-ular kecil yang terbikin dari habel itu tampar, benang yang dilemparkan, itu dimakan, dimuntahkan jadi. Ini sudah mentok ini. Pengakuannya tukang sihirnya Fir'aun. Artinya apa? Mukjizat itu gak bisa ditandingi. Pun taksimul mukjizati arba'atun. Klasifikasi mukjizat menurut ulama ahli tauhid itu ada 4. Siji jenenge mukjizat kauniyah. Nomor 2 mukjizat salbiyah. Nomor 3 mukjizat syahsiyah. Sing nomor 4 mukjizat akliyah. Mumpung sik seger pikiran tak jak mikir. Ya saya kalau ngaji saya main rodati enggak tak jak mikir titik bro. Halo, aku ya mikir ngene iki ngawur ae sampe tak kanan. Sampai orang jeplak ngono mikir ya bro ngawur ae. Pertama mukjizat kauniyah. Mukjizat yang bergandengan dengan peristiwa alam kauniyah. Contoh mukjizat yang pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi Nuh. Dalam catatan sejarah Nabi Nuh itu umurnya hampir 950 tahun. Beliau berdakwah ada yang mengatakan 600 tahun, ada yang sampai mengatakan 800 tahun. Itu pun cuma mendapatkan pengikut, ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan cuma 80. Jadi setahun itu situ, Masya Allah. Puncak penghinaannya umatnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Setiap Nabi Nuh datang itu mohon maaf Pak, kuping itu begini. Mungkin ngomong lebih kasar, gak ngereken roh raimu ngono be aku ya gak roh. Masya Allah. Sampai bahkan dalam satu riwayat tafsir kisah Isra'nya, Nabi Nuh itu pernah dicekik oleh umatnya. Mohon maaf. Walhasil urusan diserahkan kembali Nabi Nuh kepada Allah, dan Nabi Nuh sempat berdoa, ya Allah musnahkan mereka yang tidak beriman kepadamu. Insya Allah. Akhirnya Allah merintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal, membuat perahu.
Tolong dicatat Pak dan kenalkan pada putra-putri kita. Bapak perkapalan dunia itu Nabi Nuh. Pengumuman. Eropa durung ono, Amerika belum dikenal, Nabi Nuh sudah bisa membuat perahu. Perahunya Nabi Nuh lebih besar ketimbang masjid iki. Wis diawur yang padha gak ro kok. Ya cuman paling tidak kan kita punya daya imajinatif. Perahunya itu bisa menampung 500 orang. Itu sing teko lho gak ono 500. Boleh nek berkate ono 1000 bae sing teko. Halo. Duh. Logiknya Pak. Sampeyan dan saya punya daya imajinatif. Buktinya perahunya Nabi Nuh bisa menampung 500 orang dan binatang sepasang-sepasang atas itu. Berarti gede. Dalam catatan sejarah tatkala Nabi Nuh buat perahu, umatnya itu ngenyek tok kon Nuh gendeng gak iso ngaiti. Musim panas nggih perahu, katikon suruh karo ababmu. Lah kayak karu-karuan ini. Apa kata Nabi Nuh? Ya kon nyek aku dilungkas kon, dihinakan oleh Allah. Tidak seberapa lama terjadi hujan lebat. Seluruh bumi mengeluarkan air sumber yang begitu besar. Terjadilah banjir bandang terbesar di dunia. Sampai sekarang belum ada yang menandingi banjir Nabi Nuh. Mohon maaf. Apa untung apa kehebatannya? Seluruh mereka yang tidak beriman mati, termasuk putranya namanya Kan'an. Kan'an berenang, nak rene nak numpak perahu karo abah. Mboten Mbah, kula tambah gunung. Hari ini tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, gak gelem. Sikat karo gelombang, ombak mati, sangit gak sahid, sangit. Nah, orang yang diselamatkan cuma Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, peristiwa Nabi Nuh mendapatkan kemenangan dan matinya umatnya ini adalah peristiwa kauniyah karena berkaitan dengan peristiwa alam. Banjir peristiwa alam. Ulama litahu mencoba mengkategorikan ini termasuk mukjizat yang berkaitan dengan kauniyah. Nomor loro mukjizat salbiyah. Salbiyah itu artinya lek bielek no pondok ndedel, menjukir balikkan fakta. Contoh mukjizat yang pernah diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Dalam catatan sejarah, istrinya Nabi Ibrahim itu 3 Bu. Selama ini yang kita kenalkan 2. Sarah dan Hajar. Aku ngomong istri 3 no sing mburi gak terima modeli. Pun tabu pun khawatir bojo sampean dijamin bojo sampean ya mek sampean tok. Wis tak dongakno dadi jodoh donya akhirat. Sing mburi amine get mesti ngene iki. Apunten, Hanas. Mohon maaf saudara. Tatkala Raja Namrud itu ndak mengadakan pesta ibadah get-getan. Mohon maaf. Itu Raja Namrud setiap pesan arca patung itu pada bapaknya Nabi Ibrahim, Azar. Bapaknya Nabi Azar tukang pembuat patung sing hebat. Insyaallah. Dan Nabi Ibrahim sudah mengingatkan, "Ban derek kula mawon, Bah. Anopo jenengan nyembah sesuatu yang tidak bisa tidak membela dirinya." Ngambuk bapak, kan kok ngomong ngono? Ini kan Tuhan kita. Luruskan, ngapunten Mbak. Niku yang sampean katakan Tuhan patung arca asnam itu bahasa Al-Qur'annya. Tatkala dienclo imanu, ditelek imanu buat saged ngurak Bah, Tuhan sampean Bah. Dadi ana Tuhan ditelek imanu iku ana Mbah patung. Cok ramein. Singkat cerita kontak saat wadul lekang. Nabi Ibrahim lari dan berdoa kepada Allah, ampuni. Dan akan aku mohonkan ampun panjenengan Pak di hadapan Allah. Itu janji. Pada akhirnya pun Nabi Ibrahim sempat mendoakan mohonkan ampun kepada Allah untuk bapaknya. Apa kata Allah? Seandainya sehari semalam kamu mohonkan ampun kepadaku 70 kali, tidak akan pernah aku ampuni. Karena apa? Bapakmu tidak sejalur dengan kamu. Jadi kesimpulannya ndongakno orang musyrik itu Pak nggak manfaat, nggak nyambung. Karena apa? Kita tidak satu titik dengan apa yang namanya, tidak satu gelombang kita itu.
Mereka gelombang lain, kita pun gelombang lain, gak nyambung, gak iso. Ngapunten nggih. Tatkala perang Badar, Rasulullah itu jumlah pasukannya cuma 313. Pasukan musuh itu lebih dari 3.000. Singkat cerita, Nabi kita Muhammad mendapatkan kemenangan yang gemilang. Waktu itu pasukan Nabi dalam keadaan puasa loh, 17 Ramadan. Yaumal Taqal Jam'an itu perang Badar diabadikan dalam Al-Quran. Ngapunten, mereka pasukan musuh yang tertawan 70, yang mati 70, sementara sahabat Nabi yang kapundhut 14. Nah, tatkala pasukan musuh musyrikin itu 70 dimasukkan satu satu sumur begitu, Nabi loh ngudang ini kepada Abu Lahab, ya apa man, bener kan omong aku? Bener kan omong aku bahwa yang namanya janji Allah itu ada, siksa Allah itu ada? Ini kan berita namanya meleh-melehno, ngeci. Dalek Nabi pantes dawuh ngoten, ya apa man, bener kan omong aku, siksa kubur itu ada. Pantes Nabi ngoten. Sampe tak kandhani tak jas, seiman karo aku sampean gak gelem. Bukankah sudah benar janji Allah? Apa artinya, Pak? Jenengan dan saya kalau melewati kuburan non muslim, ya gak usah assalamualaikum ya kubur bro, gak usah. Gak usah, gak nyambung. Kula niku lek melewati kuburan Kembang Kuning, nggih, kalau mau ke TVRI mau jalan pintas ngoten. Kula niki nek ndongakno elek kon. Adzabakumullah, muga-muga raimu dimblek-emblek karo malaikat. Ngono kok. Dah. Nabi andungane apik, ngomongé apik, ya mau ya apa man, bener kan ngomong aku. Nabi dadi pantes laku gak ngono, bathoken kon ya. Adzabakumullah, muga-muga disiksa karo Gusti Allah. Begitu. Tapi tatkala melewati kuburan muslim, saya mendoakan, Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafana insyaallah bikum lahiqun, ghafarallahu lana walakum birahmatika marrahimin. Kalau kita terjemahkan, mudah-mudahan kesejahteraan, kebaikan yang banyak dari Allah tumplek-blek untuk kalian semuanya, wahai penghuni kubur. Sahabat mendahului kami dan sebentar lagi kami menyusul jenengan. Mudah-mudahan jenengan dan saya mendapatkan pengampunan dari Allah. Iku dongan iku terjemahan iku ngono. Makanya kalau pesen setiap kita melewati kuburan orang Islam, makam Islam, ucapno salam ngono iku. Nggo sampean waktu mati ana sing ngucapno ngono. Lek dak ya gak ono hukum kausalitas. Lek biasa ndongano didongano titik. Wis ngono ae. Gak usah arep-arep dibares dhewe karo Gusti Allah. Dah, puncaknya tatkala pesta agamanya ndak dimulai, seluruh berhalanya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, disiakan yang besar. Ngamuk Namrud, siapa yang berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Jadi Satpami, tadi ada tuan pemuda namanya Ibrahim, tangkap bawa kemari, terjadi dialog. Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Jawabnya, tanya aja, bukti ini kapaknya yang besar itu Pak, tekek ngone pundake patung yang besar, tanya itu Tuhanmu. Ya gak bisa ngomong. Lah wis gak bisa ngomong kon sembah goblokmu nok endi? Cuman gak ngomong goblokmu mek aku dhewe ngono iku, Bro. Marah Namrud, tangkap, bakar hidup-hidup. Kalau dia punya Tuhan, silakan minta tolong pada Tuhannya. Oh. Dalam catatan sejarah ada yang mengatakan Nabi Ibrahim itu dibakar 11 hari 11 malam. Ada yang mengatakan 7 hari 7 malam. Begitu kobaran api sudah membumbung tinggi, Nabi Ibrahim dilemparkan di tengah-tengahnya. Apa kata Allah? Kul ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Api dingin dan selamatkan Ibrahim. Begitu api padam mati plus Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api dalam keadaan kedinginan, menggigil. Mohon maaf Pak, sifatnya api itu panas dan membakar. Apa dimpak Nabi Ibrahim gak kobong? Itu namanya salbiah, menjungkir balikkan fakta. Semestinya api itu panas membakar. Apa dimpak Nabi Ibrahim gak kobong?
Iki jenenge mukjizat salbiyah. Ayo sampean ngomong, aku sakti ini tak nyonyok rokok kon. Akicat-kicat kon. Kenapa api yang 1000 sekian derajat nggak ngobong Nabi? Waktu itu besi lele Pak. Lele, 7 hari 7 malam. Tapi Nabi Ibrahim belas gak kobong malah kedinginan. Masya Allah. Ya narukuni bardan. Api kamu dingin. Wasalaman dan menyelamatkan Ibrahim. Terbukti Nabi Ibrahim selamat, selai rambut pun gak ada yang terbakar, malah kademen kaya mari metu teko kulkas kon. Lah ngene iki jenenge mukjizat gak kena disaingi. Ayo ana wong ngomong sati diobong, yo nyenyek, Bro. Ngawur ae. Mukjizat luar biasa gak bisa tandingi. Nomor 3 ada yang namanya mukjizat syakhsiyah. Artinya masing-masing nabi itu dibekali mukjizat untuk menguatkan bahwa dia itu utusan Allah. Kan tadi saya katakan makrunatun bidakwati disalah. Setiap mukjizat itu mesti dibarengi bahwa dia itu utusan Allah. Apa buktinya? Ditunjukkan sesuatu yang luar biasa. Contoh Pak, Nabi Daud itu 2 keistimewaan yang nonjol. Pertama suaranya. Nomor 3, sekeras apapun yang namanya lempengan baja dan besi, cekel tangan Nabi Daud koyok jeladren. Kata dalam Al-Quran, walanal laul hadid, dan aku jinakan yang namanya besi di tangan Nabi Daud. Mohon maaf, suaranya paling enak Pak. Saya pernah ngaji itu nggak punya suara sama sekali. Ada 2 versi tombo yang pernah saya terima dari orang lain. Pertama tombo Jowo. Saya ngisi acara apa waktu itu? Ulang tahunnya kebun binatang Wonokromo itu. Sekaligus kebun binatang ini panitianya wayangan semalam suntuk mendatangkan dari mana Baduy, suku Baduy itu mana itu? Tengger. Nah, wiku sing main Pak, dukun-dukun kabeh kon. Waktu saya ngaji suaranya gerok, dipanggil saya. Ustaz, iya Pak, suara sampean habis ya? Iya kebetulan begini. Tak wae tombo gelem, mau. Ngapain Pak? Kencur tiba-tiba. Lu, ini saya bawa, sudah dimakan. Yang bagus dengan garam sedikit, kalau enggak gula enggak apa-apa. Tak pangan, kencur Pak. Jadi selama ini terjadi apa ya? Wah mesti pembicara kayak ngombe jahe. Jahe itu ternyata bukan untuk menghilangkan serak Pak, enggak. Kencur sing bener iku. Siji. Nomor 2. Waktu kalau enggak salah di Madura. Saya enggak buat suara. Terus begini, habis suaranya, iya. Mau tak kasih jamu? Mau. Perpaduan ini Pak, perpaduan. Golekno gedang rojo, karo madu Pak. Iki enak ya, Nah, yang dibaca itu kaitannya dengan Nabi Daud. Fatihahnya itu harus kepada Nabi Daud. Lu, Masya Allah. Hari itu juga Pak, saya bisa ngaji. Seperti gini suaranya. Mari ngaji, entek mana suaranya? Lu. Saya nggak bicara itunya. Nomor 2, Nabi Daud waktu terjadi perang antara Raja Jalut dan Raja Tolut. Mohon maaf, Masya Allah, ndak imbang. Raja Jalut itu wongnya gede-gede, pasukan lengkap. Raja Tolut itu cilik-cilik rakyatnya, termasuk Nabi Daud. Cuman hebatnya Nabi Daud itu membekali prajuritnya dengan pasukan panah. Lek wong biyen ngarani jemparing. Kenapa? Beliau tatkala mendewa, apa itu namanya bahasa Indonesia itu? Wong Jawa ngarani gendewo itu. Apa alatnya itu gitu? Nah, itu diplek-plek guys. Dan Raja Jalut pun mati di tangan Nabi Daud karena peralatan yang dibuat. Makanya tolong dicatat, Bapak Alustita dunia itu Nabi Daud, Bro. Halo. Kudu cerdas sampean. Bapak Alustita dunia itu Nabi Daud. Durung ono yang nama Dababah. Bahasa Arabnya tank itu Pak, Dababah. Durung ono Nabi Daud isi iso ngono iku.
Ya wis gak detail-detail lah ngaji rutin tak nong ini. Biasa titik-titik ngono ae. Nabi Sulaiman, Masya Allah. Nabi Sulaiman kepada saya informasikan kan istrinya 1000, tapi satu pun gak punya anak. Nabi Sulaiman itu kehebatannya, istimewanya pernah berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami keistimewaan yang tidak pernah kau berikan orang sesudah kami. Ternyata dikasih apa? Angin itu tunduk patuh di perintah, di bawah perintahnya Nabi Sulaiman. Jin itu dua kendalinya. Nabi kita Muhammad muliakan. Tatkala sahabat Abu Hurairah diperintahkan untuk menjaga Baitul Mal, kas negara yang banyak harta untuk umat Islam, itu tiap malam datang pencuri. Pencurinya itu adalah setan. Kata Rasulullah, kalau saya nggak ingat doa saudaraku, saya minta cekel no setan karo jin ben wong ngeru. Nabi Muhammad menghormati, ndak pernah diminta oleh Nabi Sulaiman supaya tidak ada orang yang lebih menguasai ini. Nabi Muhammad tuh menguasai tapi gak gelem menghormati Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu Pak, angin tuh tunduk patuh perintah. Arab nang kemana ke daerah Son'a itu Yaman, mau mengunjungi istrinya yang namanya Bilqis, cukup beber saja angin terno wes budal. Iki duduk Aladin bro, halo. Bayangan sama Aladin adakno. Jadi saudara, jin tunduk patuh pada perintahnya Nabi Sulaiman. Coba perhatikan. Tatkala Nabi Sulaiman bilang, siapa di antara kalian, wahai pendudukku, yang bisa memindahkan tahta kekaisarannya Raja Ratu Bilqis. Qala ifritun minal jinni, saya siap dan saya punya kemampuan. Siap saya. Bagaimana pola kerjamu? Sebelum Anda masuk kerja dan pulang sudah nyampe. Coba. Jam kerjanya itu katakan jam 7, nanti berakhirnya jam 4. Itu masih butuh waktu 8 jam. Nabi Sulaiman gak gelem. Ada yang lebih cepat. Baru Barkhoya bilang, saya. Bagaimana pola kerjamu? Sebelum matamu berkedip datang. Nabi Sulaiman itu bapak language, bapak bahasa dunia. Bahasa ngomong dengan apapun bisa, sampai semut tidak ngomong iso. Ya yuannan, ya Pak, artinya ya yuannam latudkhulu masakinakum, khawatir nanti akan diinjak oleh pasukan. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Fatabassama dhahikan. Maka Nabi Sulaiman pun tersenyum dan ketawa mendengarkan dialognya semut dengan anak buahnya. Ini kan bukan semua nabi, artinya khusus ini. Mukjizat saksya itu mukjizat spesifik untuk masing-masing pribadi nabinya. Nabi Isa Pak, orang sakit apapun diusap waras, wong mati didoakan menjadi hidup. Sebenarnya kalau urusan begini ini bukan Nabi Isa. Umat Nabi Muhammad yang namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah Pak, mohon ya Allah hidupkan mayit. Hidup kok, dorong Nabi loh, si umat loh. Mohon maaf. Termasuk mukjizat Rasulullah secara pribadi Pak, waktu terjadi perang Khandaq. Ya, perang Khandaq itu perang yang gak imbang. Masya Allah. Nabi dengan pasukan 3000 dikepung dengan pasukan multi gabungan. Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Khajrat. Mereka yang merasa terusir karena mereka khianat dalam perjanjian pertama Piagam Madinah. Ini kerjasama dengan Abu Sufyan dari Mekah. Kumpul kurang lebih 10.500 pasukan. Coba. Nabi cuma 3.000 bertahan di Jabal Khandaq itu. Nah sekarang kalau jenengan ke Mekah, apakah haji mau ziarah apa umroh, bisa diajak ke ziarah Masjid Sab'ah, Masjid 7 itu. Nah, mohon maaf. Lalu usul sahabat Salman Al-Farisi, Nabi, tempat kami, masyarakat kami Iran itu, Al-Faris itu Iran. Kalau terjadi musim dingin dan angin kencang peperangan, kami membuat perlindungan di bawah tanah. Makanya bahasa Arabnya Khandaq. Khandaq itu jublangan bawah tanah. Nabi memerintahkan kepada sahabatnya untuk membuat jublangan. Panjang itu Pak. Lebarnya 6 meter, kedalamannya 3 meter, memanjang. Kalau daerah sana saya bisa menunjukkan ini dalam catatan sejarah. Sehingga pasukan musuh
Dia tidak berani melangkah kudanya. Nabi bertahan di atas. Mereka ngepung buat kemah. Masya Allah, 10.500 dihadapi dengan 3.000. Tatkala Nabi memerintahkan sahabatnya untuk buat Khandaq itu, buat perlindungan bawah tanah itu, sahabat Jabir bin Abdullah tahu. Nabi itu sudah 2 hari 2 malam tidak makan. Kok tahu? Iya, Nabi itu kalau nggak ada dimakan, perutnya diganjel satu dengan botos ini. Lenok loro, berarti rong dino gak mangan. Nah, iki ilmu Pak. Saya melek posong ku awan keluwen golek boto ya. Sempit no nggo diblebetan saru sampean sabu ilak meret sampean. Nah, sahabat Jabir pulang ke kemah belakang, ngomong, "Bu, sampean duwe masakan ta?" Memangnya apa? Nabi Bu durung dahar. Kok ora sampean? Lah iku Nabi itu biasa pripite ana waktu lur berarti rong dina iku. Dah ono, Pak. Golek-golek ono. Ini ono gandum kasar dan di luar itu ada kambing kecil, ya sudah. Dipotong, dimasak, mohon maaf. Jadilah bubur harisa. Kira-kira cukup untuk 15 sampai 20 orang. Dengan bangga sahabat Jabir matur, "Ya Rasulullah, di kemah belakang istri saya punya masakan. Cukup untuk 15 sampai 20 orang. Apa kata Rasulullah? Jabir, kamu balik ke kemah. Bilang pada istrimu jangan dibuka-buka sampai saya datang. Baik, memangnya kenapa Rasulullah? Nanti yang makan bukan 15-20, tapi 3.000 semuanya makan. Karena si daun Nabi, Jabir tenang, siap. Boleh. Bu, apa bah? Nabi pesen jarno masakane sampai Nabi teko. Memangnya ono apa? Nabi pesen mangkuk sing mangan gak wong 20 Bu, tapi kabeh 3.000. Sing wedok kaget, jok guyon Bah. Guyon apa sih Bu? 3.000 iya. 3.000 iya. Jok keken cocot apa Bu? Kabeh gak ngono aku dhewe, Bro. Wis aku ngono masyaallah. Wis. Coba Bu sampean nggih. Ya wong wedok kan diterima misale nggih sampean nggih, gak ada hajat syukuran. Ngundang tonggo kanan kiri wong 100, disiapkan berkat karo mangan prasmanan kanggo wong 110. Dadak sing teko wong 1000 ya apa sampe? Bah gak ngurus sak tinggal minggat kan ngono kok. Otomatis kan. Tapi tenang. Bu Jabir pun di masaan ini kok Nabi didelok. Ada yang mengatakan diludahi. Ada yang mengatakan pegang. Apa yang terjadi? Sahabat masuk 10 warek 100 1000 tulung kuwabe warek gelegeen masakannya Bu Jabir koyok sik pancet bahkan bertambah. Iki mukjizat gak nek ditiru. Ayo tirun meneh lewat selamatan. Kene tak idonane duh ayo minggir. Jare sing liyane raimu grangsang ya kon badhok dhewe, Bro. Gak kena ditiru. Termasuk waktu perang Khandaq itu juga sahabat kehabisan air. Wis perang ketahuan air loyo, Pak. Akhirnya Nabi ambil sebaskom air, tangannya dimasukkan. Ayo. Kon sing ngadu sing ngombe diwadahi, enggak habis-habis. Sahabat melihat kata Abdullah bin Umar seakan-akan sela-selanya itu mancur. Wah banter. Ini mukjizat gak bisa, namanya mukjizat saksiyah, masing-masing nabi dibekali mukjizat. Wis gak tawa-tawa ada ngaji rutin ya takno. Sing nomor 4 mukjizat akliyah. Apa itu? Al-Qur'an. Sampai kapanpun sampai kiamat Al-Qur'an masih itu dan mukjizat terbesar. Kalau mukjizat nabi-nabi dulu itu berlaku pada masanya, kalau Quran sepanjang masa. Nabi Musa tongkatnya dilemparkan jadi ular. Ya waktu Nabi Musa saja. Dipukulkan pada laut merah, terbelah menjadi 2. Masya Allah. Nabi Daud ngopo mohon maaf. Dengan apapun Nabi Sulaiman bisa komunikasi. Nabi Daud pun juga sama. Jadi sampai seakan makin para jamaah gak usah kaget. Bisa komunikasi dengan jarak jauh gak usah kaget. Sak mangkin mah punten, gak usah kadek nunggu mujizatnya Nabi Sulaiman. HP lho. HP gak usah nunggu mujizat. Saudara kita di Amerika saya ngomong saya ingin nyambung. Saudara kita yang umroh saya ngomong saya ingin nyambung.
Masya Allah, ojo papake ngapunten Pak, orang-orang yang punya yang pakai celana berdasi, pakai jabe. Wong ngari terus saya nggak HP kon. Mbok, apa Pak? Oh ditimpal teletongi, lu ngono lho. Jadi urusan nimpal teletong karo hapian kon saiki. Masya Allah. Kali saiki Masya Allah. Mau tuku pulsa, wa mau miskol tok kono. Miskola darotin tok kono. Masya Allah. Ya apa? Miskola darotin ngono. Loh ini Pak, ini mujizat kalau dulu berlaku pada masanya. Begitu Nabi Musa selesai kabundut ya sudah. Saksinya kita yang membuktikan begitu itu. Nabi Daud, Nabi Isa, semuanya begitu. Tapi khusus Al-Quran sepanjang masa. Makanya Pak, kalau kita ingin mulia harus dengan Al-Quran. Malaikat yang menyampaikan Al-Quran pada Nabi kita menjadi malaikat yang paling mulia. Siapa? Jibril. Bulan menjadi mulia karena di situ ada Al-Quran. Apa? Bulan Ramadan. Malam itu menjadi luar biasa karena Al-Quran turunkan. Apa? Malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadar. Nabi kita menjadi mulia karena mendapatkan wahyu nama Al-Quran. Apa artinya? Kalau kita hidup kita ingin mulia harus dengan Al-Quran. Saya baca dalam kitab Ikhya Pak. Kula kali jenengan ini ngapunten nggih. Baca Al-Quran itu sebahasa wacana, tapi bagus. Diumpamakan begini sama Imam Ghazali. Ada seorang presiden yang disegani wibawa, semua rakyatnya mencintai, mengagumi, mencintai karena sifat yang luar biasa dermawannya itu. Suatu ketika presiden itu kirim surat kepada Pak RT, kan tingkatan pimpinan non formal yang paling bawah itu kan. Isinya surat, Pak RT tolong carikan tanah 2 hektar saya bangun masjid. Waduh, namanya RT Pak mendapat surat dari presiden, saweneng kok. Angger wong dituduh, aku lihat surat kon. Sak durung maca iku diambung, mari maca diambung. Kasih minyak wangi, surat kok presiden, Bro. Diletakkan tempat yang mulia, cara membawanya kon mulia kon. Surat kok presiden iki, Bro. Krono suwe golek jawaban, pesene tolong saya carikan tanah buat masjid ngene. Suwe golek jawaban, langsung presiden pas kunjungan mampir. Pak RT, siap. Betul jangan Pak RT? Iya. Sudah nerima surat saya? Sudah. Bagaimana? Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terus pagi, sore, siang, malam saya baca. Sebelum baca saya cium, setelah baca saya cium. Saya letakkan di tempat mulia, cara bagus. Tak kasih sampul, tak kasih parfum bagus. Terus pokoknya begitu. Lalu pesan saya bagaimana? Pesan apa presiden? Loh, RTO on nih. Kan sama Pak saya dengan panjenengan pada Al-Quran. Pagi sore kita baca. Sebelum baca Al-Quran kita cium. Sesudah baca pun kita cium. Kita letakkan tempat yang mulia. Kita kasih sampul, kita kasih parfum. Cara membawanya pun kita dekap. Pertanyaannya, bagaimana dengan pesan kandungan Al-Quran? Halo? Pegel Pak. Aku sedang ngaji teruntuk tak cekat loh. Nah, ini salah satu diantaranya. Makanya saya katakan, kalau rumah tangga kita ingin bahagia, Quran titik, diwoco. Baru dari segi bacaan saja itu mendatangkan ketentraman batin dan kedamaian jiwa. Insya Allah. Ramadan sing Qur'ane lancar di program kudu khatam minimal sekali, syukur bisa 6 kali. Kenapa? Kula pun yakin mari subuh ngaji Quran sak jam oleh 3 juz. Nggo sore mari kerja dalam rangka ngabuburit sak jam oleh 3 juz, berarti sedina sewengi ku wis 6 juz. Ping 5 dina khatam 30 juz. Isine dina mek 30 nggih niku. Insyaallah. Ya Allah. Pun
darus. Nih sempat darus, melok darus. Wong darus itu bukan tradisi. Nabi ket biyen darus kalau malaikat Jibril. Kadang malaikat Jibril sing maca, Nabi sing nyimak, tapi sering Nabi sing maca, malaikat Jibril nyimak. Sampai sekarang ini dikembangkan oleh para kiai jatuh pada kita darus. Senajan macem-macem ono darus wong dilingno gak gelem gegeran kok. Wong gak teko. Anjen itu wong kene bro wong Afghanistan kono lho. Masalah. Tolong nggih Qur'ane anake kudu maca Qur'an. Masyaallah. Imam Ghazali dawuh ngeten. Musibah gede lek ana wong tuwa duwe anak gak iso maca Quran, musibah, masyaallah musibah. Jenengan kula sami kapundhut Pak, dadak anake maca Quran, ganjaran mengalir terus. Ya. Oleh karenanya buat kita semuanya, kalau kita mengadakan peringatan nuzul Quran itu bukan gebyarnya, tapi bagaimana mengaplikasikan cinta kita kepada Al-Quran, minimal diwoco. Puncaknya dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Pun, pokoknya ngaji lah. Lek biyen Pak zaman kula jenengan sami ciri ngaji niku manual jae-jae eling sampe. Alif fathaten an alif kasroten in alif domaten un. Ngoten iki. Alif jabr a alif jere i alif beseu beset kabel ngono kok. Masyaallah manual kapan hatami. Karo santri sinakal. Yai apa cung mim fathama tak fathata mim domamu gak usah diwaca. Matamu delok aku adakno. Loh ini kan terjadi satu sistem. Dulu namanya model sistem Baghdadiyah. Itu namanya sistem Baghdadiyah. Jangan ditinggalkan. Meskipun sekarang ada buku panduan apakah Iqra, qiraat, tilawah terserah. Insyaallah. Lho, sak jam pegel. Muga-muga barokah. Kesimpulannya aja kesimpulannya. Tadi buka jangan tutupi. Kesimpulannya wanatijatuhu konklusinya tolong meskipun diadakan peringatan atau tidak, Quran adalah bacaan wajib kita. Bacaan wajib. Itu nanti yang menolong kita tekala di kuburan. Percaya gak percaya kudu percaya. Percaya gak percaya kudu percaya sampean. Kalau sekarang kita biasa dengan Al-Quran, tatkala orang sudah masukkan liang lahat, wong-wong durung mulih, sudah datang yang namanya malaikat ruman, malaikat rahmat, dua itu biasanya. Langsung mendekap kita dari belakang, ngomong, jenengan pun kapundut. Ini alam barzah, alam transit dari alam dunia menuju alam akhirat. Sebentar lagi datang makhluk Allah namanya Munkar Nakir, mboten usah wedi tak damping. Nanti Munkar Nakir akan mengajukan 5 pertanyaan. Saya minta kon iki jawab ini, coba. Akhirnya mayin takon, sinten jenengan? Aku amalmu sing rupa Al-Quran, tak dampingi beyes-beyes. Gak terima beres beyes-beyes. Aku Al-Quran dudu api pengumuman. Pun Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alisna Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami' amalina. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.